searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, ini ada berita menurut saya sangat lucu sih, yaitu KPK, laporan dosen UNJ soal dugaan KKN Gibran dan Kaisang tidak jelas. Dosen UNJ protes ke KPK karena KPK stop laporan dugaan KKN Gibran dan Kaisang. Lah, menurut KPK, yaitu laporan dosen UNJ tersebut sumir alias tidak jelas. Terus menindaklanjuti gimana? Ini dari CNN Indonesia. Yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyimpulkan laporan dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sumir atau tidak jelas. Sejauh ini indikasi TPK yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, dan pelapor belum mempunyai informasi urian fakta dugaan TPK dan atau TPPU, ujar Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam jumpa pers kinerja semester 1 KPK. Nah, menanggapi hal tersebut, yaitu dosen UNJ protes karena KPK menstop laporan dugaan KKN. Di sini dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun protes terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yaitu menyetop kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubedillah adalah orang yang melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK pada Januari 2022 lalu. Ubed sapaannya masih meyakini ada dugaan KKN dalam sejumlah perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Dia menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menyebut dugaan tersebut masih sumir. Ya jelas masih sumir lah, apalagi Kaisang bukan penyelenggara negara ya, yaitu dia pengusaha. Juga Gibran sebelum jadi wali kota Solo juga pengusaha. Apalagi ketika Kaisang membeli saham sekitar 92 miliar. Ya menurut saya masuk akal karena dia pengusaha. Dia bukan PNS atau menjabat di pemerintahan. Jadi ya lumrah lah kalau Kaisang membeli saham hampir 100 miliar. Menurut saya hal-hal yang lumrah karena dia memang seorang pengusaha. Apalagi Kaisang kalau nggak salah memegang sekitar 13 perusahaan kalau nggak salah ya. Ya seharusnya bukan protes lah, seharusnya ya mengumpulkan bukti-bukti lagi, mengumpulkan data-data lagi, bukan protes. Ya seharusnya seperti itu, mengumpulkan bukti dan diserahkan ke KPK lagi sampai bukti-bukti itu cukup dan bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Bukan protes seperti ini. Oke lah, akhirnya juga terjawab ya. KPK menjawab soal pelaporan dugaan kasus korupsi Gibran dan Kaisang. Ternyata juga masih sumir alias tidak terbukti. Untuk lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyimpulkan laporan dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme putra Presiden Joko Widodo yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep sumir atau tidak jelas. Sejauh ini indikasi TPK tindak pidana korupsi yang dilaporkan masih sumir, tidak jelas, dan pelapor belum mempunyai informasi uraian fakta dugaan TPK dan atau TPPU tindak pidana pencucian uang, ujar Wakil Ketua KPK Nurul Gufron dalam jumpa pers kinerja semester 1 KPK di kantornya pada Jakarta Jumat 19 Agustus. Selain pelapor tidak mempunyai informasi mengenai uraian dugaan korupsi, Gufron menyebut status Gibran dan Kaisang dalam laporan yang dimaksud bukan penyelenggara negara. Berdasarkan hal itu, KPK tidak bisa memprosesnya. Yang dilaporkan saat itu orang-orang yang bukan penyelenggara negara, ujarnya. KPK menerima laporan dugaan KKN dua putra Jokowi pada 10 Januari 2022 lalu. KPK sudah memanggil Ubedillah selaku pelapor pada 26 Januari 2022. Ubedillah menerangkan duduk perkara kasus yang dilaporkan karena ada relasi bisnis antara Gibran dan Kaisang dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan yakni PTSM. Kedua putra Jokowi tersebut diduga memiliki relasi bisnis dengan anak petinggi PTSM untuk dari PT BMH yang terlibat kasus pembakaran hutan di tahun 2015. Ubedillah mengungkapkan pola kasus suap saat ini sangat mungkin dilakukan dengan cara memberikan kepemilikan saham atau penyertaan modal. Pola baru suap dalam bentuk saham ini telah ia jelaskan kepada KPK. Menurut Ubed, dalam kasus Gibran dan Kaisang patut diduga terlibat praktik suap dan atau gratifikasi dalam kepemilikan saham.
Dugaan pola baru suap atau gratifikasi itu dalam bentuk pemberian kepemilikan saham dan mungkin juga dalam bentuk penyertaan modal, kata Ubed pada Januari yang lalu. Diketahui dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun protes terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyetop kasus dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Ubaidillah adalah orang yang melaporkan dugaan korupsi itu ke KPK pada Januari 2022 lalu. Ubed sapaannya masih meyakini ada dugaan KKN dalam sejumlah perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Dia menyayangkan sikap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron yang menyebut dugaan tersebut sumir. Terhadap jawaban KPK tersebut, saya menyayangkan argumen komisioner tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada kaitannya dengan pejabat negara karena dinilai bukan penyelenggara negara. Padahal secara nyata-nyata Gibran dan Kaisang adalah putra dari penyelenggara negara, Presiden Republik Indonesia, kata Ubaidillah melalui keterangan tertulis pada Minggu 21 Agustus. Ubaidillah menyampaikan Gibran juga telah menduduki jabatan publik yaitu Wali Kota Solo. Pada saat dilantik menjadi wali kota, Gibran masih terdaftar sebagai komisaris PT Siap Selalu Mas dan komisaris utama PT Wadah Masa Depan. Selain itu ada 20 perusahaan yang dimiliki dua putra Jokowi. Menurut Ubaidillah, KPK harus memeriksa potensi KKN dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan tersebut. Ubaidillah menilai pernyataan Gufron soal laporan sumir juga tidak tepat. Dia berkata telah menyampaikan berbagai data dan penjelasan saat diperiksa 26 Januari 2022. KPK semestinya bisa menelusuri data-data awal tersebut hingga menemukan peluang untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan tersebut. Ubed pada Januari lalu melaporkan dugaan KKN dalam sejumlah perusahaan yang dimiliki Gibran dan Kaisang. Laporan Ubed terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang TPPU dan dugaan KKN dalam relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Dia menerangkan duduk perkara kasus karena ada relasi bisnis antara dua putra Jokowi dengan perusahaan yang diduga terlibat pembakaran hutan pada 2015, kata Ubed. Manajemen PT BMH menjadi tersangka pembakaran hutan. Menurut dia, PT BMH merupakan milik grup bisnis PTSM. Ubaidillah menuturkan penanganan kasus pidana tidak jalan sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menggugat melalui jalur perdata dengan menuntut ganti kerugian 7,9 triliun. Namun dalam perkembangannya, Mahkamah Agung hanya mengabulkan ganti rugi sebesar 78,5 miliar. Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PTSM, ujar Ubaidillah pada awal Januari lalu.